Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Koordinator di SDN Pagesangan. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita membuat program bagi siswa dan siswi kita ke depannya. Ini ada Bu Mita sebagai koordinator kesiswaan, Bu Hayu sebagai koordinator umum, Pak Alvan sebagai anggota kurikulum, dan Bu Ria sebagai koordinator Sarplas, dan saya sebagai koordinator kurikulum. Baik, langsung saja kegiatan yang nanti kita cetuskan bernama Learning Organizer. Apa itu Learning Organizer? Di dalam ini Learning Organizer adalah bagaimana anak ini akan membawakan sebuah acara. Ya, apa itu acaranya? Acaranya adalah bagaimana dia membawakan sebuah pembelajaran di kelas, bukan sebagai pengajar, tapi sebagai IO-nya, event organizer-nya di kelasnya masing-masing. Nah, untuk itu mari kita berdiskusi apakah program ini baik atau tidak untuk dilanjutkan ke putra dan putri kita. Nah, sebelumnya mari kita gali terlebih dahulu. Kira-kira apa sih cita-cita kita untuk anak-anak didik kita di SDN Pagesangan? Monggo. Ya, Bu Ria, silakan. Ya, saya sebagai koordinator Sarpras mempunyai cita-cita untuk anak-anak didik kita, yaitu anak-anak itu jujur, ya, bagus. disiplin, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jujur, disiplin, berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin dari Bu Mita atau Bu Ayu dulu. Baik, terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Saya selaku koordinator umum di sini, saya menginginkan siswa itu khususnya dalam program Learning Organizer ini, saya menginginkan siswa itu berpikir kritis. Nah, baik. Selain itu kita mengajarkan siswa untuk bisa public speaking gitu. Jadi menghadapi masyarakat banyak. Jadi tidak hanya teman-temannya sendiri, tapi bagaimana dia bisa mengeksplor kemampuannya terutama dalam literasi, dalam komunikasi, istilahnya berdiskusi dengan banyak orang. Ya. Gitu, baik, ya. Terima kasih Bu Ayu. Cita-citanya Bu Mita, apa? Ya Bu Mita dulu. Terima kasih Pak Ardi, apresiasi dulu untuk programnya Pak Ardi bagus sekali ya, Learning Organizer, karena menurut saya itu kalau kita tarik ke filosofi KHD itu sudah sesuai dan mencerminkan juga profil pelajar Pancasila. Kita ambil dari profil pelajar Pancasila itu sudah cita-cita bangsa. Nah, ini Pak Ardi sudah masuk di dalamnya. Kalau saya itu sudah bertanggung jawab di dalamnya, ya. berkolaborasi, berpikir kritis seperti Bu Ayu tadi juga sudah masuk. Karena di suatu mendatang, beberapa tahun mendatang, kita tidak hanya berkompetisi ya dengan teman atau teman sejawat dan lain sebagainya, tapi juga berkolaborasi yang mana akan menghasilkan anak-anak yang kreatif tetapi tidak individualis. Luar biasa. Terima kasih Ibu Mita. Kalau Pak Alvan cita-citanya? Kalau cita-citanya dari sini ya tadi sudah diterangkan teman-teman, sudah sangat bagus. Jadi dari learning organizer itu anak-anak itu bisa meningkatkan kemampuan akademik, habis itu komunikasi juga, terus habis itu dia juga bisa terlihat minat sama bidang-bidang tertentunya. Nah, kalau di sini melihat perkembangan zaman, kalau saya lebih suka kemampuan untuk keterampilan sosialnya dia. Keterampilan sosialnya karena untuk perkembangan zaman ini sangat dibutuhkan karena sekarang kan sudah banyak teknologi ya. Jadi kita bisa cari ilmu-ilmu di teknologi. Nah, tapi kalau keterampilan sosial nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi ini penting sekali. Ya, terima kasih Pak Alvan, luar biasa keterampilan sosial dari Pak Alvan. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana cara kita mencapai harapan tersebut? 2 sampai 3 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Enggak, Bu Mita dulu. Untuk mencapai harapan tersebut, komitmen konsisten, luar biasa. Bu Hayu? Ya, fokus dan berpikir positif. Kalau Bu Ria? Melibatkan semua siswa. Ini bagus banget, melibatkan semua siswa. Ya, Pak Alvan? Kalau saya sih ini, jadi saat dia diskusi, terus ini pengambilan keputusannya, terus tanggung jawabnya terhadap kegiatannya itu harus bagus. Tanggung jawabnya ya, melibatkan diskusi siswa, dan melibatkan siswa bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa untuk mencapai harapannya itu ya. Nah, lalu kira-kira
dari program yang kita rancangkan, yaitu Learning Organizer. Nah, kira-kira apa yang kita harapkan? Jadi kita kan punya program namanya Learning Organizer yang sudah saya canangkan itu. Apa harapannya dari program ini untuk mencapai cita-cita kita dari Bu Ayu? Ya, pastinya membentuk karakter atau pribadi siswa itu berkepemimpinan. Iya, yang punya kepemimpinannya, kepemimpinan siswa ya. Ya, membentuk gitu karakter kepemimpinan. Ya, terima kasih. Pak Alvan? Kalau saya sih ini pembelajarannya jadi asik. Pembelajarannya jadi asik. Ya, oke. Bu Ria? Siswa itu mempunyai kemampuan. Memiliki kemampuan ya? Ya, memiliki kemampuan ini untuk kedepannya jadi pandailah. Jadi anak itu bisa mengorganisir sesuatu yang dengan baik ya, Bu. Terus kalau dari Bu Mita? Kalau saya sendiri yang pertama itu kolaborasi. Jadi dari situ kan anak mau tidak mau berbagi tugas ya Pak, bayangan saya. Dan yang kedua adalah mengasah kreativitas anak-anak. Misalkan dari kelompok ini menampilkan LO yang seperti ini disajikan dalam pembelajaran. Wah, kok apik ya. Anak akan berinisiatif, berpikir keras. Ya apa ya, aku besok akan membuat sebuah pembelajaran yang lebih asik, yang lebih menarik dari teman saya. Jadi ada jiwa kreativitas dan juga menumbuhkan apa ya? Kompetisi tapi yang hal yang positif. Iya, terima kasih Bu Mita mau menumbuhkan kompetisi yang baik. Jadi harapan kita itu yang pertama bisa membentuk karakter siswa kita untuk menjadi pemimpin ya, kepemimpinan murid, lalu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi dari Bu Ria, lalu memiliki kemampuan untuk berkeinginan positif yang mempengaruhi mereka, dan mereka itu dapat menetapkan tujuan, lalu mereka dapat memimpin, membuat keputusan, lalu dan yang selanjutnya dari Bu Mita tadi bisa berkompetisi dan menciptakan hal yang kreatif gitu ya Bu Mita. Ya, baik Bapak Ibu, dari tadi yang sudah kita rancangkan tadi ya, dari yang sudah kita gali, mari kita mengambil pelajaran dari program-program sebelumnya. Apa sih program-program yang sebelumnya yang kira-kira sama dengan program kita yang sekarang? Kira-kira apa aja program kita sebelumnya? Ya, Pak Ardi. Ya, Bu Ayu. Ya, terkait dengan ambil pelajaran ini yang sudah pernah kita lakukan di SD kita ini, saya sendiri yaitu selaku koordinator Lomba Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Nah, Pangeran Putri Lingkungan Hidup ya. Itu program sebelumnya itu yang sedang kita yang kemarin kita kembangkan. Kita kembangkan. Oke. Gitu. Ya, dari Pak Alvan? Kalau kemarin kan kita juga ada Adiwiyata juga. Oh iya betul, Adiwiyata. Ada kader Adiwiyata ya kemarin ya. Pembentukan kader gitu ya. Kader. Ya, kalau dari Bu Ria kira-kira apa programnya yang tentang kesiswaan? Itu apa UKS? Ya, UKS yang biasanya waktu upacara itu mereka pakai seragam betul. Itu. Selain itu ada dokter kecil. Ya. Kalau dari Bu Mita? Saya melihat dari yang terbaru nih ya, dan saya lihat setiap kelas ini kok bagus kreatif itu seperti LO, yaitu di lomba yel-yel dan juga menghias kelas. Jadi hanya ditemakan saja, tetapi ternyata anak-anak itu merancangnya luar biasa sekali. Gitu ya. Ya, jadi ada lomba yel-yel, ada kader lingkungan, kader UKS, lalu Pangeran dan Putri Lingkungan itu jadi modal kita. Ternyata kita pernah melakukan program yang seperti ini. Nah, untuk itu kira-kira dari program yang tadi itu kira-kira apa ya yang bisa diambil pelajaran dari program yang tadi yang kita sudah sudah kita laksanakan yang seperti kader lingkungan itu, apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita supaya program kita yang LO ini berjalan dengan baik? Kira-kira Pak Alvan? Ya, itu anak-anak bisa ngambil keterampilan dari program-program yang diambil tadi untuk menjadi pemimpin. Jadi gimana caranya memanage sesuatu dia supaya bisa memimpin berikutnya. Oh iya, jadi mengambil keterampilan dari program sebelumnya ya. Keterampilan memimpin. Iya, Bu Mita. Kalau saya kan istilahnya kita sudah punya modal ya dari anak-anak, yang mana dari kegiatan itu anak-anak ternyata ketika kita biarkan, kita berikan kesempatan untuk berpikir, itu anak-anak kreatifnya luar biasa. Nah, itu bagi saya kolaborasi anak-anak, terus rasa memiliki sebuah kegiatan, kesuksesan itu sudah dimiliki anak-anak. Jadi yang saya yakin itu nanti akan bisa menyukseskan LO ini ke depannya. Iya, terima kasih. Jadi modal akhirnya anak itu memiliki rasa memiliki ya, Bu Mita. Ya, Bu, kalau Bu Ayu? Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi.
selain masukan dari Ibu Mita yaitu memiliki modal, kemudian dari Pak Alvan sendiri menjadikan jiwa kepemimpinan, ini tidak terlepas dari kita harus memberi motivasi, Pak Ardi. Oh, motivasi terus-menerus ya. Memotivasi siswa tersebut agar tidak berhenti sampai di situ. Nah, gitu loh. Jadi kita sebagai guru setidaknya kita terus memberikan istilahnya program ini supaya berkesinambungan, berkelanjutan. Supaya berkelanjutan gitu. Ya. Jadi kita ya memotivasi terus baik secara eksternal maupun internal. Motivasi terus secara eksternal dan internal. Ya, kalau dari Bu Ria Sudah cukup dari teman-teman tadi. sudah mewakili ya Bu Ria ya. Jadi bagaimana siswa itu bisa dikader, yang kemarin itu dari Pak Alvan tadi punya modal, mereka punya pengalaman untuk menjadi kalau nanti jiwa kepemimpinan, lalu dari Bu Mita itu tadi punya modal untuk dilanjutkan modalnya, dan Bu Hayu tadi harus juga diperhatikan motivasi. Ya memang ada beberapa kekurangan itu hanya terjadi karena event-event tertentu yang kemarin kita program-programnya. Nah, kita berusaha bagaimana caranya supaya nanti kegiatan kita itu berkesinambungan. Nanti kalau seumpamanya kelas 4 sudah naik kelas 5, berarti nanti yang kelas 3 naik kelas 4 itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan untuk student agency. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, itu dulu yang kita bicarakan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.